Ditampilkan sepasang suami istri, Don dan Alice merindukan dua orang anaknya yang kini sedang dalam studi tur ke luar negeri. Entah mengapa, di balik kerinduan, ada rasa syukur yang terpancar dari wajah mereka. Kemudian, pasangan itu pun makan siang bersama Geoff, Sally, Jacob, dan Karen. Karen menyisihkan makanannya untuk sang kekasih yang belum pulang. Banyak yang menganggap kekasih Karen tidak akan pernah kembali karena telah meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang berhasil kembali hidup-hidup setelah meninggalkan rumah. Tentu saja pernyataan tersebut menimbulkan pertengkaran, sampai akhirnya terdengar suara ketukan pintu. Ketika dibuka, ternyata yang datang adalah seorang bocah laki-laki yang terlihat sangat ketakutan. Dia mengaku berasal dari lokasi yang cukup jauh dan selama ini terus berlari tanpa henti, mendatangi setiap rumah berharap ada yang membuka pintu, sampai akhirnya tiba di rumah ini. Sementara itu, Karen yang masih mengharapkan kembalinya sang kekasih mencoba mengintip sedikit dari celah kayu, tanpa menyadari bahwa sesuatu di luar sana sedang menanti. Suasana semakin tak terkendali, satu persatu dari kelompok itu dihabisi dengan keji. Yang tersisa kini adalah Don, Alice, bocah laki-laki, dan Jacob. Don meminta kepada istrinya untuk merelakan bocah dan melarikan diri. Namun Alice yang tak tega mengabaikan peringatan tersebut, sehingga saat orang-orang ganas mendobrak pintu, Don pun memutuskan untuk melarikan diri lewat jendela. Don terus berlari tanpa henti sampai tiba di dermaga, di mana Jacob sedang menyiapkan perahu. Sangat disayangkan, kepanikan membuat Jacob tergelincir dan langsung dihabisi. Dalam sekejap, Jacob menjadi ganas dan penuh kemarahan mencoba menyerang. Untungnya, Don berhasil mengatasi dan pergi melarikan diri dengan membawa rasa berdosa yang amat dalam. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentunya tentang sebuah film. Kali ini berjudul 28 Weeks Later. Film ini rilis di tahun 2007, disutradarai oleh Juan Carlos Fresnadillo, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan. Baik, daripada kelamaan, mohon kopinya disiapkan dan selamat menyaksikan. Ya, di daratan Eropa, tepatnya Inggris, virus mematikan yang berasal dari laboratorium terlepas akibat suatu kecelakaan. Dan virus ini menyebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga menyebabkan semua penduduk terinfeksi. Beberapa minggu setelah peristiwa mengerikan itu, banyak hal yang telah terjadi. Manusia-manusia ganas mati kelaparan, US datang mengirim pasukan ke London untuk membersihkan wilayah tersebut sampai Inggris dinyatakan bebas dari infeksi. Kemudian, rekonstruksi pun dimulai kembali, sampai akhirnya para pengungsi dibolehkan pulang. Tentunya kota itu masih dijaga oleh angkatan bersenjata US, salah satunya penembak jitu bernama Doyle dan seorang pilot bernama Flynn. Bosan melanda karena ancaman tak lagi ada, para prajurit pun menggunakan radio untuk bersenda gurau satu sama lain. Sementara itu, di pesawat yang sebentar lagi akan mendarat, ditampilkan para pengungsi yang sepertinya tak sabar ingin melihat kampung halaman. Termasuk di antara mereka adalah anak-anak, yang mana hal ini membuat seorang dokter dari kemiliteran bernama Scarlett menjadi kesal karena masih terlalu dini untuk memulangkan anak-anak. Beberapa waktu kemudian, saat melakukan pemeriksaan, Scarlett bertemu dengan Tammy dan Andy yang kebetulan anak-anak Don dan Alice. Scarlett melihat bahwa Andy memiliki warna bola mata yang berbeda, yang mana kemudian diketahui ini diturunkan dari sang ibu. Setelah dijelaskan tentang beberapa peraturan, kedua muda-mudi itu menaiki kereta sembari melihat para prajurit membakar sisa-sisa mayat demi menghindari penyebaran virus serta membersihkan setiap
setiap sudut kota. Akhirnya mereka tiba di zona layak huni yang disebut dengan District 1. Di sana, muda-mudi itu bertemu kembali dengan sang ayah yang langsung membawa mereka ke apartemennya yang mewah didapatkan setelah menjadi petugas perawatan wilayah District 1. Namun, Andy dan Tammy tidak begitu tertarik karena tentunya suasana di rumah sendiri jauh lebih baik, di mana sang ibu telah menunggu. Ya, Don akhirnya terpaksa menceritakan bagaimana orang-orang ganas atau untuk mempermudah selanjutnya saya sebut zombie menyerang pondok tempat mereka berlindung. Pria itu pun berbohong bahwa melihat Alice tewas dimangsa zombie sehingga tidak ada yang bisa Don lakukan untuk menyelamatkan. Malam harinya Andy bermimpi buruk tentang Alice menjadi zombie sehingga segera mendekati sang kakak. Pemuda itu merasa takut, bukan takut kepada zombie melainkan takut lupa akan wajah sang ibu. Pagi berikutnya, dua muda-mudi itu pun diam-diam pergi meninggalkan rumah menuju ke zona terlarang dengan secara hati-hati menyeberangi sisi jembatan tanpa menyadari bahwa sejak tadi Doyle memperhatikan. Sementara pria itu melapor, dua muda-mudi melanjutkan perjalanan sampai akhirnya ke lokasi tak berpenghuni, lalu menikmati suasana sepi, di mana tidak ada seorang pun yang melarang mereka untuk bermain. Mereka menemukan sepeda motor milik kurir, segera Tammy memberanikan diri memeriksa toko demi menemukan kunci. Kemudian dua bersaudara itu pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan salah satu sepeda motor melalui jalan-jalan di wilayah yang kini telah menjadi kota mati, sembari melihat semua kerusakan akibat serangan zombie. Beberapa waktu kemudian, akhirnya dua bersaudara itu tiba di rumah lama, di mana mereka mengambil foto Alice, serta mengumpulkan barang-barang lainnya untuk sekedar kenang-kenangan. Andy masuk ke salah satu ruangan di atas, di mana terdapat makanan yang telah membusuk, serta menemukan sesuatu yang bersembunyi. Alangkah terkejutnya Andy, ternyata sang ibu masih hidup dan segera memeluknya. Alice pun juga memeluk erat sampai putranya merasa kesakitan. Sayangnya, di waktu yang sama, tentara datang mengamankan anak-anak serta menangkap Alice. Beberapa waktu kemudian, setelah dibersihkan, Alice ditempatkan di ruang karantina dalam kondisi terikat. Scarlett mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, namun tak ada satupun yang dijawab oleh Alice. Sampai akhirnya Scarlett mengambil sampel darah Alice dan terkejut ketika mengetahui bahwa Alice telah digigit oleh zombie, namun tidak menunjukkan tanda-tanda mutasi. Scarlett kemudian mengkonfirmasi bahwa Alice adalah carrier, pembawa virus yang bisa menularkan. Namun entah bagaimana, Alice sendiri kebal terhadap virus. Lebih lanjut, Scarlett menjelaskan, Alice bisa menjadi kunci bagi mereka untuk menciptakan vaksin. General Stone mengizinkan Scarlett untuk meneliti, tapi setelah eksekusi dijalankan. Ini dilakukan demi menghindari virus menyebar kembali. Sementara itu, dua bersaudara ditempatkan di ruang karantina yang lain. Saat Don datang berkunjung, Tammy dan Andy mengungkapkan kekesalan mereka karena kebohongan sang ayah. Merasa berdosa, Don melakukan hal gila dengan menggunakan akses card khusus untuk masuk ke dalam ruangan Alice. Pasangan suami istri itu pun akhirnya bertemu dan melepas rindu. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, tapi menurut penjelasan Scarlett, cairan apapun dari mereka yang terinfeksi dapat menyebabkan penularan. Don berteriak kesakitan dan mulai menggila sehingga membuat Alice ketakutan. Sangat disayangkan, wanita itu tidak bisa melakukan apapun karena seperti yang kita tahu, tubuhnya terikat di tempat tidur. Setelah menghabisi Alice, Don segera menyerang para tentara, membantai mereka semua dengan gigitannya sebelum melarikan diri dan menyebarkan virus ke seluruh distrik. Mengetahui hal ini, Stone segera memutuskan untuk pindah ke bunker dan menjalankan protokol lockdown. Sementara para prajurit bersiap untuk bertempur, Tammy dan Andy melihat seorang penjaga yang meminta mereka tenang karena akan segera kembali. Namun sesaat kemudian, yang kembali malah zombie.
Untungnya Scarlet datang tepat waktu menghabisi zombie itu, lalu segera membawa dua bersaudara pergi melarikan diri. Tak lama berselang, mereka telah berada di tengah kerumunan warga yang putus asa dan mencoba menyelamatkan diri. Seorang prajurit mengatakan bahwa semua warga sipil harus melewati pintu khusus, namun Scarlet menolak sampai-sampai terjadi pertengkaran dan membuat Andy terpisah. Setelah ditempatkan di suatu ruangan bersama para warga, Andy yang kebingungan mencoba mencari jalan keluar. Sangat mengejutkan, pemuda itu malah menemukan sang ayah yang kini menjadi zombie. Andy berusaha memperingatkan orang-orang, namun apa daya, Don dengan cepat mendobrak pintu dan langsung menerkam. Dengan susah payah, Andy mencoba melarikan diri di antara kerumunan sampai akhirnya menemukan cara untuk memanjat dan bersembunyi di saluran udara. Sedang sebagian besar para warga sipil telah menjadi zombie. Bersama-sama mereka berhasil mendobrak pintu sehingga kini bisa bebas turun ke jalan untuk menyerang orang-orang yang masih sehat. Di saat yang sama, lampu darurat di jalan dinyalakan untuk mempermudah para sniper menembak, dan ini juga menguntungkan Scarlet dan Tammy untuk mereka melarikan diri menghindari zombie. Dengan keahlian yang mengagumkan, Doyle berhasil menumbangkan zombie satu persatu. Sayangnya, tak peduli berapapun zombie yang ia habisi, akan lebih banyak lagi yang bermunculan, seolah tak ada habisnya. Sehingga sulit membedakan mana warga yang telah terinfeksi, mana yang tidak. Ya, para tentara seharusnya hanya menembak zombie. Namun melihat kekacauan yang terjadi, Stone yang bingung seolah kehilangan kendali, sehingga memerintahkan untuk membunuh siapapun yang berkeliaran di jalan. Tentunya ini sangat berbahaya bagi Andy yang telah berhasil keluar dari ventilasi dan kini berada tepat di tengah kekacauan. Beruntung bocah itu diamati oleh Doyle yang menolak perintah untuk menghabisi para penyintas. Prajurit itu terus menembaki setiap zombie yang berusaha menyerang Andy, memberikan kesempatan kepada pemuda itu untuk melarikan diri bersama penyintas lainnya. Lalu melihat beberapa zombie mulai naik ke atap untuk menghabisi para prajurit, Doyle pun tidak punya pilihan selain meninggalkan posnya. Kembali ke Andy yang kini bersembunyi di sebuah gudang bersama para penyintas lain, di mana ia akhirnya bertemu dengan Tammy dan Scarlet. Andy menceritakan tentang Don yang kini menjadi sangat mengerikan. Lalu tak lama berselang, Doyle muncul menawarkan bantuan, membimbing semua penyintas untuk meninggalkan area tersebut sebelum para prajurit melakukan pemusnahan. Selanjutnya, kelompok itu keluar dari gedung lewat pintu belakang, menyelinap melalui jalan-jalan kecil sembari tetap waspada mengawasi sekitar. Flynn menghubungi dan menginformasikan sebuah berita yang cukup mengejutkan bahwa situasi akan semakin memburuk, ditambah lagi militer akan melakukan pemboman di seluruh distrik dalam beberapa menit. Segera Doyle meyakinkan Flynn untuk menjemputnya di Regent Park tanpa memberitahu tentang para penyintas. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu pun telah melanjutkan perjalanan dengan para sniper yang terus menembaki, sehingga menyebabkan banyak penyintas yang tewas. Kini yang tersisa hanyalah Scarlet yang mengalami luka ringan, dua bersaudara, Doyle, dan seorang pria bernama Sam. Pada suatu momen, dengan memanfaatkan pantulan pada logam, Doyle mengetahui sniper yang melepaskan tembakan bukanlah seorang tentara, melainkan warga sipil yang mulai frustasi dan gila. Doyle kemudian meminta Sam berlari zigzag untuk mengalihkan perhatian, namun pria itu menolak, sehingga dengan berani Andy menggantikan untuk mengemban tugas tersebut. Dan ini segera dimanfaatkan oleh Doyle untuk menghabisi si sniper. Nyata atau tidak, kemunculan Don benar-benar membuat Andy sangat ketakutan. Untungnya kelompok segera datang dan bersama-sama mereka semua melarikan diri dari Distrik 1 sebelum militer meluncurkan rudal untuk membumi hanguskan wilayah tersebut.
Tentu saja, ledakan menghancurkan segalanya, namun yang sangat mengejutkan adalah para zombie masih bertahan dan kini melarikan diri ke London, memasuki gedung-gedung untuk menyerang semua orang dan menimbulkan kekacauan. Kembali ke kelompok Doyle, beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di Regent Park yang terbengkalai sejak virus menyebar. Sembari menunggu Flynn, Scarlett menjelaskan tentang kekebalan Alice terhadap virus yang mana kemungkinan ini diturunkan kepada anak-anaknya, sehingga menjadi harapan mereka untuk menciptakan vaksin. Tak lama berselang, kembali Flynn menghubungi Doyle, mengabarkan bahwa dirinya sebentar lagi akan sampai, tetapi Doyle diperingatkan untuk berhati-hati karena para zombie yang bertahan kini sedang menyebar keluar dari London. Di saat yang sama, Doyle melihat para zombie yang dimaksud dan meminta semuanya untuk tiarap. Tak lama kemudian, Flynn datang dan mendaratkan helikopter, tapi hanya mengizinkan Doyle ikut bersamanya. Tentu saja hal ini membuat pertengkaran terjadi, sehingga saat Flynn mulai menerbangkan helikopter, Sam nekat melompat, lalu Flynn melakukan hal gila dengan menghabisi gerombolan zombie menggunakan baling-baling helikopter. Para zombie yang masih bertahan kini mulai mengejar kelompok Doyle. Melalui radio komunikasi, Flynn menyampaikan kepada Doyle untuk menemuinya di Stadion Wembley, tetapi masih menolak untuk membawa para penyintas. Beberapa waktu kemudian, setibanya di kota, alangkah terkejutnya kelompok Doyle ketika melihat gas yang mulai disebarkan. Di saat yang sama, zombie kembali datang sehingga berlindung di dalam mobil adalah satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Dalam hitungan detik, gas membuat para zombie tumbang. Baru saja merasa lega, para tentara datang dengan membawa flamethrower, membakar apapun yang tersisa. Sialnya, mobil tidak mau menyala, oleh karena itu tidak ada pilihan bagi Doyle selain mengorbankan diri untuk mendorong mobil. Sebelumnya ia berpesan kepada Scarlett dan yang lainnya agar menuju ke Wembley. Tak mau menyerah, militer kini mengirimkan helikopter tempur untuk menghentikan Scarlett dan anak-anak. Untungnya Scarlett berhasil menghindari tembakan sampai akhirnya berakhir di stasiun kereta bawah tanah. Mereka kemudian melanjutkan dengan berjalan kaki dalam kegelapan, berbekal night vision dari senapan yang ditinggalkan Doyle. Tentu saja ini tidaklah mudah, karena selain sangat gelap, ada mayat-mayat yang berserakan, bahkan di tangga-tangga yang mana membuat dua bersaudara terjatuh dan mereka pun terpisah. Tak lama kemudian, Scarlett berhasil menemukan Tammy, namun sangat mengejutkan, salah satu zombie tiba-tiba saja menyerang. Dia merampas senapan dan langsung menghabisi Scarlett dengan brutal. Setelah zombie pergi, Tammy mengambil senapan dan sangat terpukul ketika melihat tubuh Scarlett. Sementara itu ditampilkan Andy yang ditemukan oleh zombie yang ternyata adalah Don, dan segera zombie itu pun menyerang. Di saat yang sama, Tammy akhirnya menemukan sang adik, namun sayangnya gadis itu terlambat karena Andy telah digigit. Hal yang bisa Tammy lakukan adalah menghabisi zombie Don dengan beberapa tembakan. Kemudian ketika diperiksa, Andy seketika bangkit dan melarikan diri karena tidak ingin membuat sang kakak terluka. Namun Tammy kemudian meyakinkan bahwa itu tidak akan terjadi dan lagi pula mereka telah berjanji untuk terus bersama. Ditampilkan juga mata Andy yang mulai berubah merah tapi sama sekali tidak membuat pemuda itu menggila seperti zombie. Selanjutnya ditampilkan dua bersaudara tiba di Wembley memberitahu Flynn tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Doyle dan juga Scarlett. Merasa iba dan tak punya pilihan, akhirnya Flynn membawa anak-anak itu pergi keluar dari Inggris. Film pun ditutup dengan menampilkan 28 hari kemudian, helikopter Flynn ditinggalkan begitu saja di kota Paris dan terdengar seseorang sedang meminta pertolongan melalui radio. Lalu ditampilkan juga gerombolan zombie berlari menuju ke Menara Eiffel. Apakah virus telah menyebar ke Prancis? Atau mungkin lebih buruk lagi, virus
virus telah menyebar ke seluruh daratan Eropa? Dan bagaimanakah nasib dua bersaudara, Tammy dan Andy? Dan tamat. Sebelumnya, film 28 Days Later muncul sebagai film yang menggebrak dalam genre horor zombie karena beberapa alasan. Salah satunya adalah film ini memperkenalkan jenis orang terinfeksi tidak sesuai dengan pendapat umum tentang zombie yang berjalan lambat. Karena dalam konteks ini, mereka yang terinfeksi dikendalikan oleh kemarahan dan sangat berbahaya. Buat yang belum tahu atau lupa, nama virusnya adalah Rage. Virus ini menyerang Britania sehingga mendatangkan kehancuran, menyisakan sedikit sekali penyintas yang dipaksa menghadapi kenyataan kejam. Keunggulan lainnya adalah 28 Days Later mengubah ketakutan apokaliptik yang nyata menjadi rasa takut yang mendalam yang akhirnya dapat diatasi dan menyisakan harapan baru bagi umat manusia. Namun, harapan yang sempat muncul itu dihancurkan begitu saja dalam 28 Weeks Later. Sesuai judul, film ini berlangsung tepat 28 minggu setelah wabah virus Rage menyebar, meskipun tidak sekuat film sebelumnya dalam menyampaikan pesan kemanusiaan dan lebih banyak mengulangi cerita yang sudah dikenal dalam horor zombie. Film ini menampilkan gambaran yang lebih suram tentang runtuhnya masyarakat, tanpa adanya harapan atau hal baik yang bisa membuat penonton lega. Ya, film ini memberikan perspektif baru tentang arti bertahan hidup di planet yang sudah ditakdirkan akan punah. Film sebelumnya menekankan bahwa manusia yang tidak terinfeksi bahkan jauh lebih mengerikan. Para penyintas, terutama yang seharusnya menjaga keamanan, melakukan tindakan yang sangat kejam di tengah-tengah musibah. Mereka mungkin terpaksa melakukan tindakan-tindakan kejam untuk bertahan hidup, tetapi ada juga yang melakukan kekejaman dengan sengaja, memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi atau sekedar menunjukkan kekuasaan. Nah, 28 Weeks Later mengikuti dorongan mengerikan ini, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Di sini tindakan Don dalam sekejap mengakibatkan beberapa nyawa hilang, termasuk nyawa istrinya, dan penyesalan sepertinya tak cukup untuk mengurangi rasa bersalah yang begitu dalam. Ya, setelah Alice dikarantina, Don mencari tahu tentang sang istri secara diam-diam karena perlu meyakinkan diri bahwa pantas mendapatkan pengampunan serta kesempatan untuk mereka bersatu kembali. Puncaknya adalah pada adegan yang tak bisa saya tampilkan, di mana pasutri itu bermesraan yang menjadi harapan dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Namun, seketika harapan tersebut berubah saat Don terinfeksi virus. Dia berubah menjadi ganas, menghabisi Alice dan menyebarkan virus yang mengancam keselamatan semua penyintas. Mungkin ada situasi yang mengejutkan di sini. Don yang sebelumnya kurang empati, kini menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Namun dampaknya sangat mengerikan. Dalam waktu singkat, seluruh zona aman menjadi terkontaminasi, menunjukkan betapa cepatnya sebuah situasi dapat berubah menjadi kacau dalam keadaan krisis seperti di dalam film. Yang saya sayangkan adalah anak-anak harus membayar dosa sang ayah karena tanggung jawab menyelamatkan dunia jatuh kepada Andy yang ternyata kebal terhadap infeksi seperti Alice. Sementara Tammy sebagai kakak harus memastikan adiknya selamat. Kisah-kisah distopia seringkali menunjukkan bagaimana moralitas berubah di situasi yang sulit, terutama saat ada ancaman yang menular. Kekuatan-kekuatan baru muncul dan terjadi perebutan kekuasaan yang kacau balau, di mana kelompok-kelompok saling bersaing untuk mendapatkan pengakuan di tengah-tengah neraka. Kematian terkadang terasa lebih baik daripada berubah menjadi sesuatu yang aneh. Contoh yang sama kita temukan dalam The Last of Us, di mana militer menghabisi warga, tidak peduli apakah mereka terinfeksi atau tidak, yang mana membuat masalah menjadi bertambah parah. Hal yang sama juga terjadi dalam film ini, sama seperti yang telah saya ceritakan. Namun ada secercah harapan di tengah keputusasaan tersebut, yaitu Doyle, seorang sniper yang berasal dari kesatuan tentara US. Meskipun harus melanggar perintah dan membahayakan nyawanya sendiri, Doyle bersama dengan Scarlett membawa anak-anak ke area aman, memfasilitasi kemungkinan adanya obat untuk virus ini. Doyle dan Scarlett menunjukkan bahwa mereka adalah karakter yang tidak mengorbankan empati demi bertahan hidup. Mereka memiliki semangat untuk percaya bahwa kebaikan dan tujuan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi, termasuk keinginan untuk hidup.
Film ini meninggalkan sesuatu yang ambigu, di mana Andy dan Tammy terakhir kali terlihat bersama Flynn di helikopternya. Hal ini masih akan mendorong masa depan yang penuh harapan akan potensi untuk penyembuhan. Selama Andy sebagai carrier tidak menulari siapapun, dia mungkin dapat membantu dengan pengobatan yang sepenuhnya dapat membalikan mutasi pada orang-orang terinfeksi. Namun, pada kenyataannya film ini berakhir dengan suatu adegan mengerikan, menampilkan gerombolan orang terinfeksi berkeliaran di Paris. Apa yang sebelumnya merupakan epidemi yang menghancurkan namun dapat diatasi di Inggris, kini hampir menjadi pandemi global dan prospek penyembuhannya hanya sekedar kebetulan belaka. Bahkan meskipun kemungkinan ditemukannya obat di sequel selanjutnya, manusia harus menghadapi rasa berdosa dan kesalahan yang dilakukan. Ada yang merasa bersalah telah menghabisi orang lain, dan ada pula yang merasa bersalah karena berhasil bertahan hidup sendirian tanpa keluarga. Rasa sakit dan kehilangan kini menjadi bagian dari kehidupan pasca apokaliptik, dan kemungkinan akan ada orang lain seperti Andy yang menjadi carrier tanpa pernah menyadarinya. Hal ini mungkin lebih berbahaya daripada orang yang terinfeksi karena cara penularan yang diam-diam dan tidak disengaja dapat berakhir dengan musnahnya seluruh umat manusia. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!